Perkenalkan, nama saya Rizky Fikarianti dari kelas Teknik Informatika B di STIMIK Komputer 3 Gandrung Mangu. Di sini akan saya memperjelaskan tentang implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang akar katanya adalah vox, berarti kesatuan masyarakat berdiri sendiri, yaitu negara I berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara satu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendak. Dalam bahasa Inggris, politik adalah rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Sedangkan polis, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha. Pengambil kebijakan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang terkait dengan satu, negara, kedua, kekuasaan, ketiga, pengambilan keputusan, dan keempat, kebijaksanaan umum, dan yang kelima adalah distribusi. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai rangka acuan dalam manajemen nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep sebagai strategi bangsa Indonesia. Stratifikasi politik nasional. Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tingkatan penentuan kebijakan puncak yang meliputi tertingginya menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Dalam hal ini, keadaan dan menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat penentu kebijakan puncak termasuk wewenang presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lengkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 3. Tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang atau pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasi rencana, program, dan kegiatan. Yang kelima, tingkat penentu kebijakan di daerah. A. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah masing-masing. B. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah dengan persetujuan DPRD. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. 1. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan perkembangan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, makna manajemen nasional. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih dapat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, integral, interioritasnya adalah pada
pada penemuan dan pengenalan atau identifikasi faktor-faktor strategi secara menyeluruh dan terpadu. Sistem konstitusi nasional. Konstitusi dalam bahasa Latin adalah constituans atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikonfirmasi sebagai dokumen tertulis. Menurut Ehlase, konstitusi dibagi menjadi dua pengertian, yaitu satu, sosiologi dan politis. Secara sosiologi dan politis, konstitusi adalah senantiasa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, yuridis, yaitu yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup konstitusi. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksana kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Menurut A.A.H. Skuren, ruang lingkup konstitusi meliputi satu, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, kedua, tingkatan-tingkatan tinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, ketiga, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwajibkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan perkembangan hidup ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Klasifikasi konstitusi. Menurut K.C. Ware mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunannya disusun secara kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan kaku. Konstitusi fleksibel dan kaku yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya, konstitusi ini persyaratan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya dalam konstitusi kaku. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Yang keempat, konstitusi syarikat dan kesatuan. Berikut ini berkaitan dengan bentuk suatu negara. Jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pertahanan parlemen. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah 1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. Yang kedua, presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif. Yang ketiga, presiden tidak membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak memerintahkan diadakannya pemilihan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. 1. Kabinet yang dipilih dibentuk atau berdasarkan ketentuan yang menguasai parlemen. Para anggota kabinet, sebagian atau seluruhnya adalah anggota parlemen. Yang ketiga, kepala negara dengan saran pemerintah dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilu. Sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi telah lama dikenal sejak zaman bangsa Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum secara kitab hukum pada 624 sampai 404 sebelum Masehi. Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mempublikasi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara.
Pada tahun 1789 meletus revolusi di Prancis, diteladani oleh ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat sebagai diterimanya Konstitusi Eropa pertama oleh Louis 961. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki ataupun republik, negara persatuan maupun federal, sama-sama berdasarkan prinsip ketatanegaraan pada sandaran konstitusi. Dan akhirnya muncullah konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Namun konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai undang-undang atau konstitusi modern baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini kita pasca amandemen Undang-Undang 1945 sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain. Terkait dengan hal itu, saya tentu harus menjelaskan sedikit latar perbedaan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Saya ingin pula mengetengahkan serba sedikit analisis tentang kelemahan-kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen untuk menjadi bahan telaah lebih mendalam dan mungkin pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurna Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Implementasi politik strategi nasional bidang hukum. 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kedua, menata sistem hukum nasional dan menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta mempengaruhi perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang demokratis, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksamaan dengan tuntunan reformasi melalui program legislatif. Yang ketiga, mengatakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik. 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebinekaan. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tertentu reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokratis, dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik yang serta membangun sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan sebagai peraturan perundang-undangan di bidang politik. Yang kelima, meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara. Yang keenam, meningkatkan pendidikan politik serta intensif dan komprehensif kepada masyarakat. Yang ketujuh, masyarakat dan menerapkan prinsip kebersamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas prinsip dasar demokratis. Yang kesembilan, membangun bangsa dan watak bangsa atau nation and character building
menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dan dinamis, toleransi, sejahtera, adil, dan makmur. Yang ke-10, menghendaki lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reportasi dan definisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara, keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kewajiban kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara. Kesimpulannya, 1. Politis adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara. Yang kedua, Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertemuan untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. 3. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran nasionalnya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional, ideologi dan politik ekonomi, sosial, dan budaya, hankam, dan ancaman.